Tuh, getarannya pun juga sama. Ya, kan beneran kan? Gawat. Oh. Yo, what's up guys, and welcome back to Best Indo Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, Samsung Galaxy S24 Ultra. Tebak kira-kira gue pilih yang warna apa? Nah, kalau kalian ngikutin Instagram, mungkin udah tahu ya. Langsung aja. Tada! Ini dia Samsung Galaxy S24 Ultra di warna Titanium Violet. Ungu, tapi ini ungunya tuh unik banget karena waktu gue kemarin lihat ya, pas pertama kali hands on di Galaxy Unpacked Indonesia itu bener-bener gue lumayan falling in love. Makanya akhirnya ini yang dipilih warnanya dan kita bakal unboxing di video kali ini. Sekalian gue ada racun aksesoris buat S24 Ultra. Kalau kalian penasaran, ini dia. Weh, ada banyak di dalam sini. Jadi langsung aja kita unboxing bareng. Nanti sama si HP-nya kita cobain, kita rekomendasi ke kalian. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go. Oke, so ini dia Samsung Galaxy S24 Ultra Titanium Violet. Ya, warnanya unik banget ya. Kalau kita lihat nih ya secara detail, jadi bagian belakangnya ini dia tuh kayak awal-awal gue lihat, gue pikir ini warna biru tua atau enggak. Jadi pas di indoor, ya ini kan kayak biru keungu-unguan gitu ya. Nyaru sih, agak susah sih bedainnya. Gue sempet sampai bandingin sama titanium blue-nya yang iPhone 15 Pro Max yang gue pakai, dan warnanya jujur beda sih, beda banget. Gue pikir kayak biru kan, baru ke situ lah kelihatan ini warnanya agak keunguan gitu. Dan yang uniknya adalah frame-nya ini pakai warna natural titaniumnya ya. Jadi yang titanium grey-nya itu dimasukin ke sini, jadi kontras warna yang dikasih tuh kayak unik banget. Terutama di frame kameranya juga ini ya, kalau kalian lihat ya, dapat aksen warna titaniumnya juga, cuma memang ini finishnya agak lebih glossy gitu, jadi ngasih aksen yang cukup unik gue bilang dibandingin sama warna-warna lain yang lebih polos gitu ya. Kayak dia kan ada yang titanium black, itu semuanya all black. Kalau yang titanium grey ya semuanya titanium grey-nya ya, warna yang ala titaniumnya. Ada titanium yellow juga itu sama, walaupun yang warna online-nya itu memang yang beda ya, karena dia pakai frame-nya warna hitam sama ada yang orange itu frame-nya warna emas gitu. Kayaknya warna ini juga. Jadi di versi yang standar ini bisa dibilang warna paling unik yang kalian bisa dapetin di S24 Ultra. Makanya gue kesengsem banget, dan akhirnya ya setelah dipegang tangan baru berasa beda nih. Dan perbedaan pertama yang paling kerasa juga pastinya di bagian layar ya, karena layarnya sekarang udah pakai panel yang full flat ya, jadi rata dari ujung ke ujung, yang mana bakal lebih gampang nanti kita pasang screen protector. Kita bakal pasang juga di video kali ini. Nah, sekarang ngomongin layar, gue pengen compare nih sama S23 Ultra ya, yang mana S23 Ultra ini pakai Gorilla Glass Victus 2, sedangkan S24 Ultra udah pakai Gorilla Glass Armor. Nah, perbedaan utama yang gue bisa lihat adalah dari segi pantulan nih guys. Tuh ya, kalau kalian lihat di S23 Ultra, tuh pantulannya jauh banget berasa, walaupun ini juga pakai screen protector, tapi ini kurang lebih pantulannya bakalan seperti ini nih aslinya gitu. Jadi di S24 Ultra pantulan glare itu bener-bener keredam banget di layarnya. Tuh perbedaannya signifikan banget gitu ya. Kalau kelihatan di muka gue kelihatan nggak kelihatan sih kayaknya. Ya kurang lebih gambarannya seperti itu ya, dari cahaya ini kalian bisa lihat tuh perbedaannya signifikan banget. Fungsinya apa? Fungsinya nanti kalau kalian yang di outdoor itu kalian bakal kurang banget melihat cahaya muka kalian, plus layarnya juga ini juga nambah terang gitu kan di generasi S24 ini. Jadi ya udah gak bakal ada kendala banyak pantulan gitu kan pas lagi cahaya yang terang. Dan ini juga bikin kita sebagai YouTuber teknologi yang nge-shoot layar itu jadi lebih mudah karena pantulannya nggak seagresif gitu ya. Kalau kita lihat ya di sini ya, tuh jauh banget bedanya, gila sih. Kemudian secara fisik juga ini ada beberapa yang pasti berasa. Pertama dari segi frame ya, karena frame-nya sekarang finishnya ini pakai finish matte, sedangkan di S23 Ultra kan ini masih pakai finish glossy yang mana gampang nempel fingerprint ya.
Jadi kelihatan tuh, dan ini bahannya aluminium, sedangkan yang di S24 udah bahannya titanium gitu kan. Itu yang beda. Nah, kemudian peletakan tombol pun juga ada sedikit perbedaan nih. Nah, di S24 Ultra dia agak sedikit lebih turun ya. Turun sedikit, yang artinya kalian nggak bakal bisa pakai case dari S23 Ultra. Gitu ya, agak disayangkan, cuma ya mau gimana gitu ya. Lanjut, kita cek ke bagian bawah. Nah, di sini ada yang berbeda nih sedikit. Di bagian speaker grill yang bawah, sebelumnya itu dia pakai titik-titik ini ya. Sekarang udah jadi lurus gede. Yang mana dikurangin juga nih, ada satu lubang mikrofon sebelumnya, tapi sekarang udah nggak ada. Mungkin udah digabung ke dalam sini. Cuma lubangnya gede banget sih, gue agak takut gitu kan kalau kemasukan air gitu kan bisa langsung nyemplung ke dalam. Cuma harusnya aman karena HP ini juga masih IP68 water and dust resistant. Di bagian kiri sama ya, tadi kayak gue bilang, cuma beda finishnya aja. Yang satu titanium ini udah matte, jadi halus banget di tangan rasanya. Sedangkan yang glossy ini aluminium, itu berasa ya sebenarnya oke-oke aja sih. Cuma memang karena glossy dia jadi lumayan nempel fingerprint tuh. Nggak tahu kelihatan nggak ya di kamera ini, cuma di mata gue sih kelihatan banget ini ada bekas-bekas fingerprintnya gitu. Dan terakhir di bagian atas, nah di atas juga ada yang beda nih. Nah sekarang di atas ada lubang mikrofonnya 2, sedangkan di S23 Ultra cuma 1 ya. Jadi S24 2, S23 ada 1 aja. Terakhir di bagian belakang nih, untuk penempatan logo Samsung masih kurang lebih sama. Kemudian untuk kamera frame juga ini positioningnya mirip-mirip ya, masih ada flash di tengah-tengah antara lensa yang kedua di kanan, kemudian lensa utama, lensa ultrawide, dan juga lensa telefotonya nih ada yang berbeda sekarang. Kalau kalian lihat lebih jauh ya, lebih detail tuh ya. Nah, di S23 Ultra dia lebih dalam posisi sensornya gitu ya, sedangkan di S24 ini kayak lebih nonjol keluar. Ini karena memang perbedaan ya, di mana S24 sekarang pakai 5x telefoto dibandingkan sama si Samsung S23 Ultra yang pakai 10x periscope. Dan sensornya pun juga berubah. Di S24 Ultra itu 50 megapiksel, sedangkan di S23 itu 10 megapiksel aja. Nanti kita akan ada satu video sendiri ngebandingin keduanya. Nanti kalian bisa cek hasilnya, jadi stay tune aja, jangan lupa buat subscribe dan hidupin notification-nya. Oke, kita tes fingerprint sekali lewat ya. Oke. Kurang lebih sama sih kayaknya ya. Gimana guys menurut kalian? Oke, jadi tadi posisinya kalau sama-sama di home screen nih, 1, 2. Sedikit lebih cepat di S24 Ultra, tapi gue nggak ngerasa signifikan banget. Masih kurang lebih pacingnya ya mirip-mirip lah. Jadi nggak terlalu ngebeda banget. Oke, dari segi speaker sendiri, jujur gue ngelihat perbedaan itu cuma terletak di high-end frekuensinya aja, lebih terdefinisi aja di S24 Ultra. Tapi di S23 Ultra juga nggak jelek ya, karena bassnya tuh sama-sama bulat. Di keduanya kayak gue lihat nggak ada perbedaan dari segi bass, cuma tuningan di segi high-end frekuensinya aja yang berasa lebih berbeda. Sama paling terakhir dari segi perbedaan ada di S Pen nih, yang mana kalau S Pen sekarang di S24 Ultra itu kayaknya warnanya rata-rata warna yang titanium begini ya, kayak keabu-abuan gitu kan. Dan ini juga kita kemarin cek di beberapa warna yang lain juga sama. Tapi gue nggak yakin sih apa semuanya warna abu-abu ini ya. Sama again si tutupnya ini, si tip atasnya kayak pena ini juga berbeda ya. Satu glossy yang di S23, satu lagi yang matte. Tapi sama-sama bisa dipencet. Dan dari segi fitur juga nggak ada perbedaan. Cuma memang kayaknya segi ukuran ya ada perbedaan sedikit ya, yang artinya kemungkinan besar nggak bisa pakai S23 Ultra. Tapi nggak tahu, kita coba aja ya kali ya. Paling kayak waktu itu dulu tuh sempat nyoba yang kalau nggak salah S22 ya, S22 ke S23 gitu. S Pen-nya nggak bisa. Nah sekarang kita coba S23, S24 ke S23. Oh, bisa! Wah, bisa guys. Jadi, iya, exactly. Bisa, cuma kayaknya nggak tahu lubangnya agak ini sih, kayak agak ada space. Tapi kita coba yang S23 ke S24 ya. Tuh, getarannya pun juga sama. Ya, kan beneran kan? Gawat! Oh. Iya, jadi dia punya lubang kepala ini nih, kayaknya tuh kegedean. Nah, sedangkan di S23 itu ada lobok tuh sedikit tuh. Nah, ini mesti dicopot nih nanti nih. Nggak tahu gimana caranya kita bisa nyopot nggak nih, guys?
Yang S24 ke S23 bisa S Pen-nya ya. Jadi kalau kalian yang S23 hilang, bisa beli yang S24 aja. Tapi ya warnanya jadi beda gitu. Bisa nggak ya? Ya udah deh guys, nanti kita coba benerin deh. Ya paling perbedaan lainnya adalah pastinya di bagian fitur AI, di mana di S24 nih banyak banget ya fitur AI-nya. Ada live translate, ada circle to search yang paling banyak kita highlight kemarin ya. Terus ada juga fitur-fitur assist ya, kayak note assist, chat assist, browsing assist. Ada interpreter juga buat kalian kalau keluar negeri bisa langsung ngobrol kayak gitu kan. Dan yang paling menarik di bagian kamera, ada fitur AI-nya itu adalah si instant slow motion. Ya nanti itu pasti kita bakal tes lebih lanjut. Tapi sekarang gua pengen coba unboxing dulu aja aksesoris hasil jajanan gua ya kemarin di Unicase Store. Ada semua di sini, dan buat kalian mungkin yang lagi PO si S24 series itu aksesorisnya juga ada lengkap di sana, dan ini adalah beberapa pilihan gua buat S24 Ultra. Let's go. Tada! Ada banyak sekali. Yuk kita keluarin semua. Oke, jadi total 10 aksesoris yang gue bakal rekomen buat S24 Ultra. Kita langsung mulai aja dari yang paling utama, ada charger dan juga kabel ya, karena di S24 Ultra udah nggak dapet charger juga. By the way, ya kalau kalian pengen produk, mana tahu ya dapat gratis produk pilihanmu kan, jadi membernya Unicase. Di-scan aja ya barcode-nya ya. Oke, yang pertama dan kedua ini dari Ugreen by Unicase ya. Ada Nexode Dual USB-C, gun charger 45 watt, dan ada kabel up to 100 wattnya USB-C to C. Kenapa yang 45 watt? Karena si Samsung Galaxy S24 Ultra ini support super fast charging 2.0 sampai 45 watt. Bisa ngecas full itu di bawah 1 jam ya kalau nggak salah ya. Tapi nanti kita bakal tes lebih lanjut. Dan kabelnya juga kalian bisa bawa kabel ekstra ya dari Ugreen ya. Karena kabel yang mungkin yang kabel bawaan kalian bisa simpan di rumah, kabel yang ini buat dibawa jalan karena dia udah braided ya, jadi lebih awet buat kepentok sana sini, ketarik sana sini, pastinya lebih durable. Dan juga ini juga bisa transfer data sampai 480 megabit per second. Oke, ini ada dua buah port USB Type-C ya. Yang atas ini ada gambar laptop karena memang ini bisa dipakai buat ngecas laptop. Kalau laptop kalian bisa terima sampai 45 watt juga. Pembagiannya sama ya, jadi kalian colok atas atau colok bawah itu sama-sama bisa buat Samsung super fast charging. Kita langsung coba aja. Nah, ini yang kabelnya tadi ya, jadi braided, super strong, super durable. Tuh, gambarnya udah biru nih. Kalau biru artinya dia super cepat tuh, 2.0. Pakai bahasa Indonesia, harusnya kalau Inggrisnya super fast charging 2.0. Nah, tapi kalau kalian ngerasa, ini simple banget, kabelnya sama dengan yang kabel bawaan. Nah, gua ada satu yang gua pengen rekomen juga ke kalian ya. Ini dia dari Momex. Nah, ini dia namanya Momex Elite Link. Jadi perbedaannya apa? Perbedaannya kalau bisa lihat di bagian ini ya, ada LCD yang bisa ngasih tahu kalian berapa watt yang dipakai buat ngecas. Ya, ini namanya Momex Elite Link, ada LED display dan ada USB-C PD sampai 100 watt dengan ukurannya 1,2 meter. Ya, kalau bisa lihat di dalam sini. Nah, untuk datanya sendiri ini sama dengan yang tadi ya, bisa 480 megabit per second. Oke, nah ini dia kabelnya, kurang lebih sama, braided juga ya, dan cukup elastis. Kalau kalian pengen belok-belokin gitu juga enak. Dan ada LCD-nya. Dan untuk bagian LCD-nya ini yang kalian colokin ke device ya, bukan ini yang dicolokin ke charger. Karena kalau dicolokin ke charger dia nggak keluar nanti. So, kita colok aja nih. Nah, ini gue colok ke port yang bawah ya, USB-C yang kedua. There you go. Tuh, sama ya, USB supercharging 2.0. Dan tuh, lihat tuh, wattnya langsung naik tuh, 32, 33, 32 tuh. Super fast charging sendiri, ini nih tergantung ya, baterai kalian berapa low bat. Kalau memang dia biasa low bat, dia bisa sampai 45 watt, tapi kalau udah di atas 50%, which is HP ini sekarang 57%, ya habis naik tadi ya dari 56 langsung 57, dia menggunakan 32 watt aja. Dan itu ya cukup oke sih, masih biasanya rata-rata tuh HP udah turun 50% paling cuma sekitar 20 watt. Nah, kalau super fast charging masih bisa 30-an watt. Jadi perbedaannya cuma sekitar 10-12 watt ya dibandingin sama 45 watt full speednya. Jadi jangan bingung kenapa dia cuma 30 watt gitu kan. Karena ya baterai semakin dia penuh, ya dia speednya akan semakin menurun. Next, kita ada Octagoods by Unicase. Ini juga salah satu brand aksesoris baru ya, yang mana dia ada case dan juga ada si kamera protector atau dibilangnya sebagai lens silk.
Nah, case-nya ini dia ada MagSafe-nya ya, jadi ada magnet buat kalian konekin ke aksesoris-aksesorisnya MagSafe gitu. Yuk kita buka. Oke, jadi ini dia untuk keduanya. Case-nya cukup simple ya, pakai bahan yang silikon hard case itu. Jadi ini cukup smooth juga, enak. Ada lubang buat lanyard buat kalian masukin ya. Dan bagian bawah juga cut out-nya juga semua udah precise. S Pen-nya juga ada. Di atasnya juga ini ada lubang mikrofonnya yang tadi 2 biji. Dan tombol-tombolnya juga ada brandingan sedikit, Octagoods, dan ya pastinya si MagSafe-nya tadi. Dan si kamera frame-nya. Sip. Dan untuk si ini guys, pelindung kamera ya, bisa bilang kayak protektor. Jujur kalau gue sendiri tuh gue lebih rekomen ini buat kalian yang mungkin sering kerja outdoor ya, kepentok sana sini. Karena memang banyak kasus di mana frame kamera itu bisa pecah kalau kena benda-benda tumpul. Ya gitu, kena batu, jatuh di aspal, segala macem, dan ini bisa kepake. Tapi buat kalian yang sering kena air, itu gue nggak rekomen. Karena gue sendiri waktu itu sempat pakai lens protektor ya, terus gue sempat masukin HP gue ke dalam air, dan akhirnya kameranya jadi berembun. Karena si lubangnya ini kan kadang nggak gitu rapat gitu kan ya, karena cuma lem doang. Ya itu jadi gampang copot juga, tapi kita coba aja. Oke, so untuk case-nya, there you go. Nice. Ya, fitment-nya asik, aman juga. Feeling genggamannya jadi enak ya. Dan ada MagSafe-nya pastinya tambahannya. Nah, kalau kalian pengen pasang ini, jadi cara pasangnya tinggal dicopot aja. Nah, dia ada lemnya semua nih di bawah sini nih udah. Jadi kita tinggal taruh. Tuh, udah precise banget gitu. Nah, kamera frame-nya jadi hitam. Ya, kalau kalian mungkin yang nggak srek dengan warna kamera frame ya, accent ring-ringnya yang warnanya titanium, ya dengan ini jadi full black. Dan kalau dipakein case, nah tuh jadi stealthy ya looks-nya ya. Beda ya dibandingkan sebelumnya ya. Tergantung kalian aja maunya kayak gimana. Bisa ada aksesorisnya dari Octagoods by Unicase. Lanjut. Oke, next ada Spigen nih, ada 5 buah produknya, ada 3 buah case, actually 4 buah, tapi ini yang case yang spesial ya, yang strong. Dan ada tempered glass-nya, Glass TR Easy Fit. Kita cobain semua satu-satu ya. Oke, jadi ini dia case-case-nya ya, as always Spigen dengan kualitas case-nya yang pastinya sudah ukurannya precise. Ya, tempered glass-nya juga gampang dipasang. Kita langsung aja cobain, mulai dari yang Tough Armor. Nah, ini untuk Tough Armor ya, dalamnya dia materialnya tebel banget sih, ini gile. Kalau buat kalian yang sering takut ya, sering takut jatuh atau apa ya, ini bakal dilindungi banget dengan case Tough Armor-nya Spigen. Dan ini dia ada stand-nya juga, jadi kalau kalian pengen stand buat tiduran gitu kan, di meja ya, landscape ini bisa dipakai. There you go. Gila. Ini gagah banget sih ya. Jadi kalau kalian yang pakai warna hitam, ini bakalan aman, cocok juga. Nih warna ungu sih masih aman-aman juga sih, jadi ada aksen-aksennya sedikit gitu kan. Tapi kalau kalian yang pakai case modelan kayak gini, itu nggak bakal bisa kayaknya pakai si kamera frame tadi ya, karena dia bakal nutupin bagian si kamera frame-nya juga. Paling itu yang mesti kalian ingat. Tapi sisanya, jadi gagah. Dan bagian depan juga terlindungi banget nih ya. Jadi layar depannya ini ya ada lipnya gitu ya, yang mana cukup tinggi. Jadi kalian bisa aman untuk layarnya, karena layar Samsung sekali pecah ya, panel AMOLED itu ajubile mahalnya. Next ada Samsung S24 Ultra Hybrid. Ini case yang udah pastinya familiar ya, gila. Ini gripnya mantep banget. Ini plastiknya gue nggak lepas karena cuma buat contoh doang ya, nanti pas dipakai baru kita copot. Dan ya, tampilannya as always transparan, lobang-lobangnya juga semua udah oke. Ada air cushion teknologi ya. Jadi kalau kalian yang jatuh HP-nya ini tuh ada peredam yang gitu ya di dalam ya, kayak ada bubble-nya gitu loh tuh. Kalian bisa lihat ya. Jadi dia ada angin, ada lubang udara buat menerima benturan. Dan dari bawah juga semua lubang juga aman ya. All good, everything so precise, tombol-tombolnya juga enak, clicky banget ya. Bagian atas juga lubang mikrofonnya 2, precise, semua lubang udah pas, mantap. Spigen Liquid Air, nah ini lebih slim ya, lebih slick ya kelihatannya ya. Dan tuh tekstur segitiga-segitiganya ini tuh kayak cakep banget, bikin HP jadi lebih futuristik gitu kelihatannya ya. Nah frame kameranya juga ketutup dengan rapet, ada tombol-tombol juga, tombol-tombol semua enak. Dan bagian bawah juga lubang semua precise ya, aman, nggak ada masalah. Bagian atas juga lubang mikrofon juga precise, ada 2 biji. Ada sedikit lip di bagian depan untuk melindungi layar, jadi aman guys, tenang aja. Kalau jatuh dia akan kena case-nya dulu, jadi nggak langsung kena ke layarnya.
Oke, kalau tadi yang Tough Armor udah berasa solid, nah ini lebih gila lagi ya. Ini Core Armor namanya ya. Kita coba nih ya. Nah, Core Armor ini itu tuh full silikon ya. Nice. Jadi dia boxy banget si S24 Ultra-nya jadi ya. Dan dia punya bagian samping nih lucu nih. Teksturnya ada kulit jeruk gitu nih. Kerasa enak banget waktu dipegang. Gue demen banget sih kalau case yang pakai kulit jeruk begini tuh gripnya tuh jadi luar biasa enak gitu ya. Cuma ini bener-bener boxy banget sih jadinya, kayak bener-bener kotak kayak gitu. Padahal kan si S24 kan ujung-ujungnya tuh agak sedikit, masih ada sedikit lekukan gitu biar gripnya enak. Nggak lurus kotak kayak iPhone yang somehow kadang bikin sakit tangan gitu kan. Kalau ini dibikin dengan case-nya jadi full boxy gitu ya. Tombol-tombol semua enak juga. Kemudian lubang-lubang semua di bawah juga yes, aman, akurat ya. Dan ini nggak sekeras si Tough Armor, tapi ya dia melindunginya juga overall 360 banget sih. Kayak lip-lip layar depan juga nih aman banget nih. Semua bisa kerasa dapat perlindungan dari ujung ke ujung nih. Dan kalau kalian pastinya ngomongin layar, nggak lupa HP ini perlu tempered glass. Dan sekarang semenjak S24 Ultra udah full flat, kalian bisa pakai tempered glass yang kayak gini. Si Spigen Glass TR Easy Fit. Dan ini adalah tempered glass yang paling mudah pemasangannya. Simple banget, kita geser dulu. Nah ini dia untuk step by stepnya. Tinggal dibersih-bersihin, gelap microfiber, dibersihin semua, dan tinggal kita pasang dengan sangat mudah. Oke, pertama kita pakai lap basah ini dulu. Nih ada lap pengeringnya, cleansing wipe ya. Biar kotoran atau noda-noda debu-debu yang nempel itu bisa keangkat. Kemudian baru dilap kering. Dan kita juga dapat stiker. Nah, stiker ini tujuannya tuh biar kita bisa ngangkatin juga debu-debu yang nanti nempel. Oke, pemasangannya kita tinggal copot nih si bag plastiknya. Kita tinggal ikutin aja, tinggal ditekan, wait sekitar 30 detik. A few inches later. Oke, setelah 30 detik kita tarik dari bawah nih ya. Dan kita jadi kita angkat, plastiknya tinggal diangkat aja. Dan terakhir, misalnya nih ya, ada bubble-bubble sedikit kayak gini, kita dapat ini nih squeegee, kita dorong, hilang deh bubble-nya tuh. Tuh. Mantap jiwa. Tak ada bubble-bubblean lagi. So yes, sudah terpasang tempered glass dengan aman. Dan buat kalian yang udah ngambil Samsung Galaxy S24 series dan juga pengen nyari aksesorisnya, bisa juga langsung cek aja di Unicase tadi ya, karena semua ada berbagai macam brand buat Samsung Galaxy S24 series di Unicase. Ada Ugreen tadi, Momax, ada Spigen, dan masih banyak lagi. Dan kita juga ada kode voucher 50% buat kalian yang pengen belanja si aksesorisnya, itu dengan kode voucher UNIQXBIT. Oke, UNIQXBIT. Jadi langsung aja dicek, nanti linknya gua taruh di bawah. So, itu tadi unboxing dan juga rekomendasi aksesoris dari Samsung Galaxy S24 Ultra. Jadi kalau kalian ada yang pengen ditanyain, kita diskusi aja langsung di kolom comment section. Dan let me know apa yang kalian pengen tahu lebih lanjut soal HP ini. Juga buat nanti video reviewnya di kolom comment section di bawah. Itu aja, thank you semua yang udah nonton. Like kalau kalian suka, subscribe ke Passion YouTube channel. Dan itu aja, nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao. Doain semoga S Pen-nya bisa copot ya.